Kisah Timun Emas. Kisah bermula pada zaman dahulu. Hidup seorang janda tua yang tinggal sebatang kara pada sebuah desa setelah suaminya meninggal. Ia bernama Mbok Rondo. Karena kesepian, ia sangat mendambakan kehadiran seseorang anak dalam hidupnya. Tak henti-henti, Mbok Rondo berdoa agar dapat diberikan seorang anak. Hingga suatu ketika ia bertemu dengan raksasa yang dapat mengabulkan permohonan Mbok Rondo untuk memiliki anak, namun tapi dengan syarat ketika dewasa anak itu harus diserahkan kembali pada raksasa yang ingin menjadikan sebagai santapan. Mbok Rondo pun menyetujui hal tersebut karena keinginan begitu besar untuk memiliki anak. Raksasa tersebut kemudian memberi biji mentimun agar ditanam dan dirawat. Siapa sangka beberapa waktu kemudian sebuah ketimun yang ditanamnya tumbuh sangat besar dan berkilau seperti emas. Perlahan Mbok Rondo membelahnya dan betapa terkejutnya ia saat mengetahui isi mentimun tersebut yang adalah seorang bayi cantik. Rasa bahagia menyelimuti hati Mbok Rondo yang kemudian memberi nama bayi tersebut sebagai Timun Mas. Waktu berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis cantik dengan jelita, juga anak penurut dan sangat disayangi Mbok Rondo. Suatu hari, raksasa datang menagih janjinya di tengah ketakutan. Mbok Rondo berhasil mengulur waktu dengan meminta kepada raksasa untuk datang 2 tahun lagi saat usia Timun Mas 17 tahun. Mbok Rondo mengatakan saat ini Timun Mas masih sangat kecil dan dagingnya tidak enak untuk disantap. Raksasa pun menyetujui karena berpikir hal yang serupa. Tak terasa, waktu semakin dekat menuju Timun Mas berusia 17 tahun. Suatu hari, Mbok Rondo mendengar suara gaib dengan mimpinya. Hai Mbok Rondo, kalau kau ingin anakmu selamat, mintalah bantuan kepada seorang betapa di Bukit Gandul. Karena tidak ingin Timun Mas jadi santapan raksasa, Mbok Rondo segera menemui sang betapa memberikan 4 bungkusan yang isinya jarum, garam, dan terasi. Ia menjelaskan khasiat benda-benda itu kepada Mbok Rondo. Sesampainya di rumah, ia menceritakan rahasia selamat ini kepada Timun Mas. Ia juga memberikan pemberian bertapa itu kepada anak tercintanya itu. Keesokan harinya, raksasa datang untuk menagih janji pada Mbok Rondo. Mbok Rondo pun segera menyerahkan bungkusan yang diberikan bertapa kepada Timun Mas dan menyuruhnya kabur lewat pintu belakang. Raksasa yang mengetahui Timun Mas kabur akhirnya mengejar gadis tersebut. Dalam pelariannya, ia menyebar biji mentimun di hutan. Akhirnya, ajaib, biji mentimun berubah menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa langsung melahap buah-buah tersebut yang menambah tenaga berhasil melewatinya. Raksasa kembali mengejar Timun Mas di dalam bersamaan
Timun Mas menyebarkan jarum di atas tanah. Jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang lebat. Raksasa berusaha menembus meski harus melukai tubuhnya karena goresan dan tertusuk bambu. Berhasil melewati bambu, ia terus mengejar Timun Mas. Timun Mas segera membuka bungkusan garam. Seketika butiran garam itu berubah menjadi lautan. Namun lagi-lagi raksasa mampu melewati terus mengejar Timun Mas. Hingga satu bungkusan terakhir yang berisi terasi, Timun Mas segera membukanya dan seketika berbetulan lautan lumpur yang mendidih. Raksasa pun terjebak dalam lumpur dan tubuhnya perlahan tenggelam. Timun Mas pun segera lega karena raksasa tersebut akhirnya sirna dan ia bisa kembali ke rumah dengan menyeribang sang ibu. Akhirnya Timun sampai ke rumah dengan selamat dan hidup bahagia dengan Mbok. Pesan legenda Timun Mas: setiap masalah ada jalan keluarnya, asalkan kita mau berusaha dan berdoa saat menghadapi, sebab Tuhan penentu segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.